Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi 6, yaitu tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari pengangkutan. Pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Hukum pengangkutan. Keseluruhan peraturan-peraturan baik yang telah dikodifikasi atau yang belum dikodifikasi yang mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan. Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pengertian angkutan secara normatif. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain, atau beberapa bandar udara. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Undang-Undang 17 Tahun 2008. Sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum yang bersifat umum atau general, yaitu buku 3 KUH Perdata tentang Perikatan. Dan yang kedua, sumber hukum yang khusus, yaitu KUHD, Undang-Undang, PP, Kep, Menteri. Para pihak dalam pengangkutan. Yang pertama pengirim, kemudian pengangkut, yang ketiga baru penerima. Pengirim mengikatkan diri dengan pengangkut untuk muatan yang diserahkan kepadanya. Selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima. Pengirim, pihak yang membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak mengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sesuai dengan perjanjian. Kemudian penerima. Penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan terhadap diterimanya barang kiriman. Si penerima di sini mungkin pengirim yang telah mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut. Mungkin juga pihak ketiga yang tidak ikut di dalam perjanjian. Sifat perjanjian pengangkutan. Yang pertama bersifat konsensual. Perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup lisan asal ada persetujuan kehendak atau konsensus. Yang kedua, pengangkut tidak mempunyai hak retensi dalam 493 KUHD tetapi menggunakan pasal 94 KUHD via hakim jika penerima kontrastasi. Sifat perjanjian ekspedisi. Sifat perjanjian ekspedisi adalah pelayanan berkala dan pemberian kuasa. Sifat hukum. Pelayanan berkala ada karena hubungan hukum antara ekspeditur dan si pengirim tidak tetap, hanya kadang-kala saja. Kemudian sifat hukum pemberian kuasa ada karena si pengirim telah memberikan kuasa kepada ekspeditur untuk mencarikan pengangkut yang baik. Kemudian kewajiban dan hak ekspeditur. 1. Sebagai pemegang kuasa, ekspeditur melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. Pasal 1792 sampai 1819 BW tentang pemberian kuasa. 2. Sebagai komisioner. Ketiga, sebagai penyimpan barang. Keempat, sebagai penyelenggara urusan. Kelima, sebagai register dan surat muatan. Dan keenam, sebagai hak retensi. Tugas dan tanggung jawab ekspeditur. 1. Mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim.
Kedua, menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang yang telah diterimanya. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan barang. Kemudian, hubungan penerima dengan perjanjian ekspedisi. Jika penerima menerima barang muatan atau dia menolak untuk menerimanya karena adanya kerusakan atau kekurangan, maka dia tidak hanya berhubung dengan perjanjian pengangkutan saja, tetapi dengan perjanjian ekspedisi. Dan yang kedua, dengan penyerahan barang-barang oleh ekspeditur kepada penerima, maka beralihlah hak milik atas barang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.